Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali kita dalam program resensi buku Islam. Dan di tangan saya sekarang sudah ada sebuah buku, yaitu Panduan Keluarga Sakinah. Mana nih diantara kita yang tidak menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah? Tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah adalah dambaan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah. Nah, untuk itu alangkah baiknya kalau dalam kita membangun rumah tangga, ya kita memiliki sebuah panduan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan langsung nanti kita akan lihat kira-kira apa isi dari kitab Panduan Keluarga Sakinah. Persoalan nikah adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan. Karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Nikah adalah fitrah manusia serta termasuk jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri. Lalu dari pernikahan yang syar'i tersebut akan membuahkan keturunan yang baik, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini akan semarak. Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan remeh, tetapi ia merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah adalah salah satu perjanjian yang kokoh dan suci. Karena itulah diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, khususnya suami istri, agar memelihara serta menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Buku Panduan Keluarga Sakinah merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Zawas, di mana pada bab awal buku ini membahas tentang pernikahan adalah fitrah bagi manusia. Nikah menurut syariat adalah akad pernikahan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka ia bermakna demikian, selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya. Itulah definisi dari nikah. Lalu juga membahas tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yakni diantaranya seperti melaksanakan perintah Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, menundukkan pandangan, memperoleh keturunan, dan yang tidak kalah penting adalah mendatangkan ketentraman hidup. Setelah itu tentang tata cara pernikahan dalam Islam, tentang bagaimana seharusnya pernikahan terlaksana secara syar'i sesuai dengan syariat Islam, dan juga seputar pelanggaran dalam pernikahan yang wajib dihindari. Pada bab selanjutnya membahas tentang rumah tangga yang ideal, harus saling introspeksi ketika ada perselisihan, pun juga harus mengunci rapat-rapat permasalahan yang ada, jangan menceritakan kepada orang lain. Bab ini sangat menyentuh dan harus benar-benar dipahami agar bisa merealisasikannya dalam kehidupan pernikahan. Jadi ketika ada masalah yang sedang datang, maka kuncinya bukan saling menyalahkan ataupun bercerita kepada orang lain. Kuncinya adalah saling introspeksi dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan cita-cita setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, ya. Keluarga yang di dalamnya terdapat rasa saling cinta dan pergaulan yang baik. Nah, namun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini bukanlah hal yang mudah. Namun bukan juga hal yang mustahil bagi setiap muslim. Oleh karena itu, bagi setiap muslim dan muslimah yang hendak berumah tangga, dan begitu juga yang sudah berumah tangga, harus terus belajar untuk memahami konsep dan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Sebagai bekal utama,
tentunya dalam menjalani pernikahan dan meraih keluarga yang sakinah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua buku panduan keluarga sakinah ya yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali ilmu yang akan kita pelajari dalam membentuk atau dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, di dalamnya terdapat tata cara pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana rumah tangga yang ideal, kewajiban mendidik anak, kedudukan wanita dalam syariat Islam, kemudian fikih, talak, khuluk, dan lain-lain pembahasan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah untuk mendapatkan buku ini kita bisa mendapatkannya di toko-toko terdekat ya. Nah pemirsa, menarik kitab ini ya karena buku ini langsung ya menjadi panduan bagi kita dari awal nikah sampai hingga akhirnya maut menjemput. Layak sekali untuk kita jadikan sebuah panduan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, maka yang tak kalah pentingnya adalah saling memahami hak suami dan istri. Di mana dalam buku ini dibahas tentang apa saja hak istri yang harus dipenuhi suami dan hak suami yang harus dipenuhi istri. Dengan adanya saling mengetahui hak yang harus diberikan kepada pasangan kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi dan saling membahagiakan. Kemudian akan tercipta keluarga yang harmonis. Ada juga tentang nasihat untuk suami istri. Nasihat khusus suami, bagaimana menjadi suami yang teladan, maka di buku ini pun akan membahas ini. Seperti tersenyum, ceria, berkata baik, dan lain sebagainya. Pun juga ada nasihat khusus istri, bagaimana menjadi istri idaman untuk suaminya tersebut. Tentang berhias yang tidak boleh keliru adalah sebenar-benarnya berhias istri adalah untuk suami, bukan untuk lelaki di luar sana yang bukan suami kita. Karena yang paling berhak melihat kecantikan kita adalah suami. Jadi bila nasihat-nasihat ini saling diterapkan antara suami dan istri, bukankah rasa saling menyayangi pun akan terus terjaga seiring berjalannya waktu? Buku ini sangat membahas banyak hal seputar pernikahan, juga membahas tentang hal apa yang harus dilakukan atau diperhatikan ketika si buah hati lahir. Maka dengan mempelajari bab ini kita akan tahu tentang apa saja yang harus kita lakukan ketika anak kita lahir. Tidak hanya saat lahir, namun juga kewajiban mendidik anak, tentang tauhidnya, akhlaknya, bagaimana agar anak ini dapat benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah, menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, memiliki pribadi yang baik, jujur, saling menyayangi, dan menghormati orang lain. Ini adalah kewajiban orang tua dalam mendidik anak yang juga dibahas dalam buku ini. Nah pemirsa, kitab ini layak untuk menjadi bacaan kehidupan kita sehari-hari dan juga layak untuk menjadi tambahan koleksi perpustakaan pribadi Anda dengan ukuran yang tidak terlalu besar, yaitu ukuran 15 x 23 cm dan jumlah halaman hanya 335 halaman. Buku ini cukup ya untuk cocok kita bawa kemana-mana ketika ada waktu lenggang. Bisa kita membacanya termasuk ketika di kantor atau dalam pekerjaan kita. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan terus menelusuri ya kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana. Pemirsa, keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah dambaan bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Tapi kehidupan rumah tangga tak lepas dari yang namanya sebuah permasalahan. Antara suami dan istri terkadang tidak saling memahami. Penting bagi kita sebagai bekal untuk membaca buku surat terbuka untuk para istri. Agar kiranya ya para istri bisa memahami hakikat seorang suami itu. Rumah tangga adalah perkara yang sangat pokok bagi kehidupan manusia.
Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa seseorang yang telah membina kehidupan rumah tangga berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Rumah tangga juga merupakan amanah yang tidak boleh dilakukan serampangan dan semaunya. Kita harus selalu ingat bahwasanya tanggung jawab ini pasti ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa adalah pemimpin dan seorang laki-laki adalah pemimpin. Wanita juga adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya. Sehingga seluruh kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin." Inilah diari hati para istri yang bersifat terbuka dan dengan jelas dapat dibaca oleh siapapun, dengan harapan mampu menjadi cermin yang baik dan meminimalisir hal-hal yang tidak pantas dalam berumah tangga. Di awal pembahasan, pemateri memberikan kata pengantar seputar rumah tangga. Rumah tangga merupakan amanah, ladang kebaikan, nikmat ilahi, dan setiap pasutri harus terus belajar untuk memperbaiki diri. Agar manfaat buku ini menyeluruh, maka tidak ada salahnya jika disuguhkan bahasan pranikah agar bermanfaat bagi mereka yang tengah masuki jenjang tersebut. Silahkan untuk disimak, Merancang Kebahagiaan Sebelum Pernikahan. Pada halaman 42, penulis sudah mulai masuk ke dalam ranah rumah tangga sebenarnya. Di sana ada kunci-kunci yang harus dipegang erat guna mencapai kesuksesan di dalamnya. Ada 4 hal yang setidaknya dimengerti oleh masing-masing pasangan. Kenalilah karakter pasanganmu. Jangan lupakan makna kepemimpinan dalam rumah tangga. Waspadalah, curilah hati suamimu dengan bersegera menaatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam berumah tangga tentu kita membutuhkan banyak sekali bekal, terutama bagimu, wahai para istri, yang mana engkau pasti ingin mendapatkan kebaikan balasan surga yang luar biasa. Dan tentu untuk mendapatkannya kau butuh ilmu, butuh bekal. Dan alhamdulillah ada sebuah buku yang bagus yang bisa kau jadikan bekal pelajaran dengan judul Surat Terbuka untuk Para Istri. Darinya engkau bisa tahu bagaimana menjadi seorang istri yang salihah, taat kepada suami, dan mendapatkan balasan surga dari Allah. Buku yang singkat dan cukup menarik untuk menjadi pegangan para istri. Buku yang berjudul Surat Terbuka untuk Para Istri, terbitan Pustaka Imam Syafi'i ini tentunya menjadi pegangan yang wajib bagi para istri agar bisa mendapatkan kebaikan, menjadi wanita-wanita yang kokoh, semangat dalam berbakti kepada suaminya, taat, menjadi istri yang taat, dan tentunya untuk mendapatkan surganya Allah melalui jalan ketaatan kepada suaminya. Karya tulis dari Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Atsari. Sangat luar biasa. Cocok sebagai panduan untuk para istri dalam memahami bagaimana karakter suami dan bagaimana cara melayani suami. Dan buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para pasangan. Penulis juga membubuhkan kunci-kunci sukses dalam membina rumah tangga. Di antaranya, pertama, kenalilah karakter pasanganmu. Kedua, jangan lupakan makna kepemimpinan dalam rumah tangga. Ketiga, berhati-hati dan bersikap waspada terhadap berita yang baru didengar. Keempat, rebut segera hati suamimu dengan bersegera menaatinya. Selain poin-poin di atas, buku ini juga menjelaskan berbagai cara dan langkah dalam menghadapi berbagai macam tipe suami. Dimulai dari suami yang pendiam hingga suami yang mudah emosi. Istri harus dapat mengambil hati suami karena surga seorang istri berada dalam diri suami. Menyusul artikel berikutnya yakni caption penting bahwa suami bukan malaikat. Artinya sehebat apapun suami, ia tetap melakukan kesalahan. Ia tidak akan pernah menjadi perfect bila si istri tidak pernah mendukungnya. Pada halaman 72, Anda akan bersama tips-tips cantik berupa jadilah istri idaman, mengenal tipe-tipe suami,
dan tips saat menghadapi badai rumah tangga. Buku ini juga menjelaskan hikmah-hikmah dari permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Permasalahan pasti akan muncul seiring berjalannya waktu. Namun dengan dua orang yang saling bekerja sama, maka permasalahan ini insya Allah dapat dihindari. Kita adalah insan yang lemah dan sangat membutuhkan nasihat. Buku ini sangat baik untuk Anda para wanita muslimah yang belum menikah, akan menikah, dan telah menikah. Buku Surat Terbuka untuk Para Istri, penulis Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari, terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Buku setebal 138 halaman ini sangat cocok untuk Anda miliki. Pemirsa, dengan ukuran 14 kali 20 dan berjumlah halaman hanya 138 halaman, buku ini tergolong ya sangat praktis untuk kita baca. Dan untuk itu silahkan cari buku dan milikilah Surat Terbuka untuk Para Istri. Pemirsa, setelah kita membaca surat terbuka untuk para istri, alangkah baiknya kalau kita lengkapi dengan buku pasangannya, yaitu surat terbuka untuk para suami. Agar kiranya para suami juga bisa memahami bagaimana karakter para istri-istri mereka. Setelah kita mengenal buku Surat Terbuka untuk Para Istri, maka terasa tidak afdol jika kita tidak mengenal pasangan dari buku tersebut, yaitu buku Surat Terbuka untuk Para Suami. Buku ini adalah tulisan dari penulis yang sama dengan buku sebelumnya, yaitu Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari. Buku Surat Terbuka untuk Para Suami ini juga mengajak para suami untuk belajar dari pengalaman dan mendengar curhat dari pasangannya demi mencari titik temu dan solusi atas masalah yang dihadapi. Semua itu dilakukan dengan tujuan mencari ridha Allah dan dalam rangka menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah. Buku yang ditulis bareng oleh sepasang suami istri yang sama-sama malang melintang di dunia dakwah. Di awal pembahasan penulisan buku mengawali dengan hasungan untuk mensyukuri nikmat berumah tangga, mengingatkan setiap pasangan untuk menganggap bahwa rumah tangganya adalah amanah dan mengingatkan kembali fungsi seorang pria sebagai kepala rumah tangga yang baik. Dan sebelum memasuki inti pembahasan, terdapat bahasan seputar kuliah pranikah bagi para calon suami agar segera membacanya dan berikhtiar untuk menerapkannya di kemudian hari. Buku ini sangat cocok untuk Anda yang belum dan akan menikah karena berisikan tuntunan yang baik dan benar menuju pernikahan dan mahligai rumah tangga nantinya. Penulis memberikan nasihat dan poin-poin ilmu yang jelas dan mudah dipahami. Dan bagi Anda yang telah menjadi seorang suami, maka buku ini akan lebih cocok lagi. Karena buku ini dapat kita jadikan sebagai salah satu sumber nasihat dan introspeksi diri kita. Wahai para suami, buku ini juga berisikan hal-hal yang dapat membuat rumah tangga kita semakin harmonis dan bahagia. Milikilah buku Surat Terbuka untuk Para Suami yang ditulis oleh Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari, terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Buku setebal 162 halaman ini sangat cocok untuk Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu istakmala nisbad din." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha nisbul baqi. Maka hendaklah dia bertakwa dengan separuh yang lainnya. Suami dan istri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan cinta kasih antara sepasang suami dan istri, maka kadang-kadang ada timbul permasalahan yang kadang-kadang pada titik jemu. Kadang-kadang terjadi pertengkaran. Kadang-kadang kita berusaha bagaimana untuk memperbaikinya, tapi kita tidak mendapatkannya.
Atau kadang-kadang ketika kita sudah menikah, kita melihat di sekitar kita, baik orang tua kita, tetangga kita melihat kehidupannya rukun. Tapi pada akhirnya berujung kepada kehancuran, perceraian. Maka dari itu, para suami dan istri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menambah ilmu kita dalam bagaimana mengenal sosok suami dengan istri. Salah satunya ini ada buku bagus yang saya baca adalah Surat Terbuka untuk Para Suami, Pustaka Imam Syafi'i. Buku ini menjelaskan bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika kita ingin menikah. Dan ketika kita sudah menikah, ada perkelahian, ada titik jemu, kadang-kadang kita yang kemudian hidup rukun, kadang-kadang mengalami pada titik jemu, kebosanan. Apakah kemudian Islam menjelaskan tentang hal itu? Maka buku ini cukup menarik yang membahas bagaimana dari awal semenjak kita ingin menikah, memilih, kemudian berjalannya, atau bahkan ketika terjadi perceraian. Perceraian itu solusi, bukan cemeti bagi kita. Jadi semuanya dikupas dalam buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi solusi bagi kita yang ingin mendapatkan, mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kalau kita sudah memiliki dua buku ini, Surat Terbuka untuk Para Istri dan Surat Terbuka untuk Para Suami, alangkah baiknya kita melengkapinya juga dengan salinan dari ceramah Ustadz Armen Halim Naru LC, yaitu Buhul Cinta. Agar kiranya rumah tangga semakin romantis dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pembicaraan tentang pasangan suami istri memang tidak akan pernah usai. Tema yang sebenarnya sangat lawas ini akan selalu aktual karena merupakan realita keseharian hidup manusia. Apalagi soal cinta pasutri yang merupakan faktor utama penopang kebahagiaan rumah tangga. Faktanya, banyak yang gagal dalam membina rumah tangga yang sakinah sehingga berakhir dengan perpisahan. Tentunya itu bukanlah suatu yang diinginkan setiap pasangan. Buku Buhul Cinta ini bisa merupakan bacaan wajib suami istri sebagai perekat agar semakin lengket dan sebagai upaya melestarikan cinta pasutri hingga ke surga. Buku Buhul Cinta yang ditulis oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah ini menawarkan berbagai kiat membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sedikit masalah, dan sejalan dengan syariat Islam. Ada sekitar 20 kiat yang dibahas secara rinci dalam buku ini untuk memupuk cinta pasutri baik yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya ataupun tidak, baik untuk suami maupun istri. Setiap kiat membina rumah tangga yang bahagia tersebut dibahas secara tuntas, disertai contoh implementasinya dalam kehidupan berumah tangga. Dengan menerapkan kiat membina kebahagiaan rumah tangga yang disajikan dalam buku Buhul Cinta, semoga kita dapat memupuk kembali tunas cinta yang mulai layu, sehingga menjadi subur kembali, insya Allah. Pemirsa, banyak buku-buku yang berkaitan dengan rumah tangga. Tapi dengan kita memiliki kitab Panduan Keluarga Sakinah, Surat Terbuka untuk Para Suami dan Para Istri, plus dilengkapi dengan Buhul Cinta yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya sangat bermanfaat dan tentunya sangat layak bagi kita untuk ya memenuhi koleksi dari buku-buku agama kita yang ada di rumah. Untuk itu sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.